事だ。美しき剣を振るう者よ。我らはシャドウガーデン。カリヒソミ、ガリオカルモ。シャドウ。Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan ngalur cerita anime yang telah membuat para bocil-bocil menjadi atomik, yaitu Kage no Chichirokusa episode ke-9. Di mana di episode sebelumnya, Shido telah menghidupi dirinya sendiri dan dengan epicnya pula, dirinya mulai menghabisi beberapa orang yang mengaku sebagai Shadow Garden. Dan setelah mengetahui kelemahan artefak mata keserakahan dari seri, Shido pun memutuskan membantunya untuk merampungkan artefak pengontrolnya. Bagaimana kelanjutannya? Ya, daripada penasaran lagi sampai membuat kalian ngucapin I am atomic 1000 kali, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum lihat episode pertama hingga ke-8, gua telah menaruh link playlistnya di deskripsi. Oke, langsung saja ejekkan kepala kalian di pangkuan alpha, selanjutkan kaki di paha gamma, dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita dibuka dengan menampilkan para pasukan penjaga yang tidak melakukan apapun tapi hanya digaji seperti petugas di negeri Wakanda. Mereka semua nampak hanya ngerumpi membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Yang mana mereka menduga ada pengkhianat di akademi seperti halnya Zenon. Scene berpindah ke pasukan Shadow Garden yang dipimpin oleh Gamma. Dari dalam gedung, terlihat kilauan cahaya kecil yang berasal dari Nu yang tengah menyamar menjadi salah satu murid di sana. Di lain sisi, Rose nampak kesal karena tidak bisa melakukan apapun tanpa sihirnya. Akan tetapi, setelah melihat sosok Ksatria Diabolos di sana, dirinya menjadi pesimis meski bisa memakai sihir sekalipun. Terlihat artefak pengontrolnya yang telah berfungsi. Seri pun nampak sangat senang karena penelitiannya telah berhasil. Shido kemudian menanyakan rute rahasia yang dimaksud oleh Seri. Seri kemudian nampak menekan salah satu buku di sana, dan kemudian terlihat jalan yang menuju bawah tanah, yang tentu saja membuat Shido sangat menyukai trik jalan tersembunyi tersebut. Sebelum turun, Seri mengingat momen ketika sang ibu meningsoi karena ditikam oleh seseorang, yang mana saat itu, karena dirinya masih kecil dan sangat polos, dirinya tidak menyadari sosok di belakangnya. Dan setelah pemakaman, Pak Ruslan mendekatinya dan mengajak Seri untuk tinggal dengannya. Dengan kata lain, Pak Ruslan bukanlah ayah kandung dari Seri, yang dimana Pak Ruslan sebenarnya adalah teman dari sang ibu yang mendukung penelitian yang ditinggalkan olehnya. Dan sekarang, Seri menganggap itu adalah gilirannya. Shido kemudian mendoakan semoga ayah Seri baik-baik saja. Setelah mengucapkan terima kasih, Seri nampak menuruni jalan tersebut. Sesaat kemudian, Shido nampak menoleh ke arah gedung auditorium yang mana di dalam sana, sang Ksatria Diabolos nampak batuk sembari menunggu kedatangan Rex. Yang mana sang ksatria itu belum mengetahui Rex yang telah meningsoi di tangan Shido di episode sebelumnya. Singkat waktu, Rose nampak ditekan oleh beberapa anak buahnya untuk saatnya mereka bergerak. Akan tetapi, Rose lebih mementingkan keamanan semua orang ketimbang menerobos para penjahat tanpa sihir. Namun tak lama berselang, dengan brengkesnya beberapa murid nampak ditembaki oleh para penjahat. Dengan banyaknya murid yang tertembak, membuat beberapa anak buah Rose semakin menekan ketuanya itu untuk bergerak. Di tengah kepanikan yang melanda para murid, ini reaksi dari sang Ksatria Diabolos. Singkat cerita, Seri nampak telah tiba di spot yang pas. Dirinya melihat penyiksaan yang terjadi pada teman-temannya. Sesaat setelah Seri melihat mata keserakahan, dirinya kemudian mengeluarkan artefak pengontrolnya dan setelah diaktifkan, ini yang dilakukan olehnya. Terlihat cahaya yang bersinar dengan sangat terangnya. Sinar tersebut membuat efek artefak mata keserakahan juga sirna dalam seketika. Semua murid nampak menyadari hal tersebut. Sesaat kemudian, setelah Rose mengobarkan semangat untuk saatnya bergerak, sontak saja semua murid langsung bergerak mengeroyok beberapa anggota penjahat di sana untuk merebut pedang mereka. Sang Ksatria Diabolos kemudian meminta anak buahnya yang tersisa untuk membinasakan semua murid yang ada. Di tengah itu semua, sang Ksatria Diabolos nampak berjalan menuju suatu tempat. Akan tetapi dari kejauhan, Nu yang menyamar nampak memperhatikan dengan sangat tajamnya.
Singkat waktu, Rose yang tahu sihir yang direbut tidak kembali ketika dirinya hendak mengurus sang ksatria bolos, akan tetapi dirinya terus dihadang oleh para penjahat. Di tengah Rose yang terus berjuang dan terus mengayunkan pedangnya, yang mana Rose ingin meneruskan perasaan yang diberikan oleh Shido padanya. Sembari dirinya yang menebas salah seorang penjahat, dirinya seolah mengingat sesuatu di masa lalu. Rose kemudian tersenyum di tengah 3 penjahat yang siap menebasnya. Akan tetapi... 見事だ美しき剣を振るう者よ Dengan epiknya, Shido turun dari atas dan memuji ayunan pedang Rose. Rose pun dapat terkejut dengan kehadiran Shido di sana. Tak lama kemudian, beberapa anak buah ksatria bolos juga nampak ditumbangkan secara tiba-tiba. Dan ternyata itu semua adalah perbuatan anggota Shadow Garden yang asli. Sesaat setelah Shido mengangkat pedangnya, 我らはシャドウガーデン 影に潜み影を狩る者 Shido nampak memberikan kode untuk semua anggota Shadow Garden-nya untuk membabat habis para penjahat. Sang ksatria bolos yang tak mau kalah juga memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang. Namun sayangnya, sudah pasti Shadow Garden yang asli jauh lebih kuat daripada yang palsu. Rose yang masih waspada pada Shadow meminta semua murid yang ada untuk segera meninggalkan gedung tersebut. Singkat waktu, setelah kehilangan jejak sang ksatria bolos, Shido nampak melotot ke satu tempat. Dan sesaat setelah Sherry menyadari sang ayah yang tidak ada, terlihat kebocoran gas yang terjadi tepat di sebelahnya. Di tengah kebakaran yang terjadi, terlihatlah pasukan Gamma yang masih stay di atas dan memperhatikan situasi. Dirinya nampak mengatai para penjahat yang membakar teritorinya sendiri. Tak lama berselang, anak buah Gamma memberitahukan di gedung sebelah juga mengalami hal serupa. Yang ternyata, kebakaran itu terjadi diakibatkan oleh sang ksatria bolos yang membocorkan semua gas di sana. Dirinya pun pergi dari sana setelah membuat kepanikan yang ada. Terlihat para petugas yang baru saja datang mendapatkan laporan telah terjadinya kebakaran sesaat setelah sihir dapat digunakan kembali. Iris yang berlari dan mendapati semua murid yang berhasil keluar, dirinya kemudian menanyakan situasi yang terjadi pada Rose. Yang mana Rose memberitahukan organisasi misterius muncul dan memusnahkan para penjahat. Setelah Rose memberitahukan mereka adalah Shadow Garden, Iris pun nampak terkejut dan seolah sangat membenci mereka. Rose pun dapat mempertanyakan siapakah mereka sebenarnya. Di lain sisi, terlihat Sherry yang nampak mencoba kabur dari lautan api yang memenuhi terowongan. Singkat cerita, ketika ksatria bolos tengah mengobrak-abrik lemari buku dan nampak membakar buku-buku tersebut, tak lama berselang Shido muncul dan menanyai alasan orang itu yang memakai pakaian tersebut. ルスラン・バーネット副学園長なぜわかった Dan ternyata, dugaan Shido benar adanya. Identitas asli dari ksatria bolos adalah Pak Ruslan. Ketika ditanyai bagaimana Shido mengetahui hal tersebut, Shido beralasan dirinya langsung mengetahuinya ketika melihatnya. Pak Ruslan pun memuji pengamatan Shido yang sangat hebat. Shido kemudian hendak menanyakan sesuatu sebagai referensi, yang mana tentu saja Shido menanyakan alasan Pak Ruslan melakukan semua hal itu. Pak Ruslan pun memberitahukan dirinya yang pernah berdiri di puncak dunia berpedang. Akan tetapi, dirinya jatuh sakit begitu mencapai puncak. Pak Ruslan nampak sangat kesal karena kemuliaan yang ia perjuangkan berakhir dalam sekejap mata. Karena belum bisa menerimanya, Pak Ruslan mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya itu dan menemukan potensi dalam artefak tertentu. Singkat waktu, orang yang meneliti artefak itu adalah Ibu Sherry. Dan ketika sudah menemukannya, akan tetapi Ibu Sherry melarangnya menggunakan artefak itu karena sangat berbahaya. Dan dirinya menyarankan supaya kerajaan saja yang menyimpan artefak tersebut. Dan berujung dengan Pak Ruslan yang menusuk kaki dan tangannya. Dan terakhir menusuk dan memutar pedangnya tepat di jantungnya. Sherry yang masih kecil pun tidak mengetahui apapun. Yang bahkan Sherry tidak mencurigai dirinya. Dan justru melanjutkan penelitian sang ibu. Singkat cerita, setelah beberapa obrolan kecil, yang mana Shido juga menceritakan mengenai kehidupannya dulu. Cerita di mana dirinya yang membuang semuanya, dan hanya menyisakan sesuatu yang tidak bisa ia buang. Shido kemudian hendak mengajak Baiwan dan Pak Ruslan dengan cepat, sebelum ada pengganggu yang datang. Setelah mereka mengeluarkan pedang masing-masing, ini yang terjadi. Dengan sangat singkatnya, Shido terkena tebasan Pak Ruslan dan membuatnya terjatuh dari ruangan tersebut. Dikira sudah menang, Pak Ruslan baru saja berbalik secara tidak terduga seseorang menanyai mau kemana dirinya. Pak Ruslan pun memberitahukan dirinya yang juga hidup dengan pedangnya. Dirinya mengetahui semuanya setelah menghadapi banyak lawan.
Yang mana Pak Ruslan yakin dirinya bukanlah tandingan dari Shadow. Maka dari itu Pak Ruslan berniat langsung habis-habisan di awal. Dirinya memberitahukan kekuatan sejati mata keserakahan akan muncul setelah menggabungkan dengan unit mengontrolnya. Setelah berteriak layaknya pemeran antagonis pada umumnya, terlihat wajah Pak Ruslan yang berubah dan nampak menyerupai sosok iblis. Dengan bangganya, dirinya memberitahukan kekuatannya telah kembali dan penyakitnya telah sembuh. Setelah berteriak layaknya Goku, Pak Ruslan pun nampak melancarkan serangan pertamanya. Namun dengan mudahnya ditangkis oleh Shadow. Pak Ruslan pun memuji tangkisan pedang Shadow yang sangat bagus. Semua serangan kilat dari Pak Ruslan dapat dengan mudahnya ditahan oleh Shadow. Pak Ruslan yang mengetahui seberapa kuat Shadow berniat untuk lebih serius lagi. Dengan angkuhnya Pak Ruslan meminta Shadow untuk bangga karena telah membuatnya serius di akhirat nanti. Pak Ruslan dibuat sangat terkejut karena justru dirinya yang terkena serangan dari Shadow. Merasa belum kalah, dirinya terus menyerang Shadow tanpa henti. Menurut Pak Ruslan, meski Shadow adalah sosok yang sangat kuat, namun dirinya telah mengatur semuanya supaya Shadow Garden lah yang disalahkan atas semua insiden yang terjadi. Dirinya pun mengancam Shadow Garden yang akan dianggap sebagai pemberontak dan akan diburu oleh seluruh dunia. Meski telah diancam seperti itu, Shadow menganggap itu adalah hal yang sangat lucu. Yang mana dirinya memberitahukan mereka yang takkan berakhir hanya dengan itu semua. Karena sejak awal Shadow Garden tidak menempuh jalan kebenaran, namun mereka juga tidak menempuh jalan kejahatan. Dirinya menekankan Shadow Garden-nya yang hanya menempuh jalannya sendiri. Dengan arogannya, Shadow meminta untuk dibawakan semua dosa di seluruh dunia. Dan dirinya lah yang akan menanggung semua dosa tersebut. Meski takkan ada yang berubah, namun mereka akan tetap menjalankan tugas yang ada. Pak Ruslan yang menerjangnya pun dapat dengan mudahnya dihentikan oleh Shadow. Setelah ditusuk di bagian tangan dan kakinya, Pak Ruslan pun nampak menyadari sesuatu. Shadow yang menusuk dan memutar pedangnya tepat di jantung. Itu semua sama seperti halnya referensi yang diberikan oleh Pak Ruslan pada Shadow sebelum adu mekanik terjadi. Bersama dengan itu, kekuatan dari mata keserakahan pun lenyap dalam seketika. Di tengah nafas terakhirnya itu, Pak Ruslan akhirnya menyadari sosok sebenarnya dari Shadow. Setelah meningsainya Pak Ruslan, Seri nampak melihat tepat setelah sang ayah yang ditumbangkan oleh Shadow. Sembari Shadow yang pergi menjauh, Seri nampak tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan sang ayah. Dan sesaat kemudian, Seri nampak menangisi meningsainya sang ayah. Di tengah tangisan dan teriakan dari Seri, Shadow yang hanya berdiri singkat sembari melihat betapa terpukulnya Seri. Shadow menganggap akan lebih baik jika Seri tidak mengetahui apapun. Setelah semua insiden yang terjadi, Shin berlanjut memperlihatkan Alpha yang membaca selebaran mengenai Shadow yang menjadi musuh bebuyutan dari kerajaan. Dan benar saja, semua kesalahan atas insiden yang terjadi dilemparkan pada Shadow Garden mereka. Gamma kemudian memberitahukan bahwa tuan mereka berkata, "Akulah yang akan menanggung semua dosa di seluruh dunia." Namun takkan ada yang berubah. Alpha yang tahu kelanjutannya pun berkata, Alpha menganggap itu adalah perkataan yang sangat bagus. Namun ternyata selama ini Alpha mengira mereka ada di jalan kebenaran. Akan tetapi tuannya itu tidak berpikir demikian. Sembari membakar selebaran permusuhan atas Shadow, Alpha memerintahkan semuanya untuk menjawab tekad yang diberikan oleh tuannya itu. Singkat cerita, setelah Shadow dihampiri oleh Seri, mereka pun mengobrol di depan akademi. Dan ternyata Seri hendak belajar di luar negeri, lebih tepatnya di Laugus. Shadow mengetahui itu adalah kota dengan akademi terdepan, yang mana Seri menganggap masih ada yang harus ia lakukan, dan dirinya merasa pengetahuannya masih sangat kurang. Selain itu, dirinya sudah tidak memiliki alasan lagi untuk tinggal di sana. Sesaat sebelum pergi, Shadow menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Seri di sana. Di tengah hembusan angin yang menerpa mereka, ini jawaban Seri pada Shadow. Shadow pun tak bisa melakukan apapun dengan jawaban Seri tadi. Sembari saling membelakangi, Seri menggumamkan tujuannya. Akan tetapi, ucapan yang tidak rampung membuat kita semua penasaran dibuatnya. Dan pada akhirnya kereta kuda Seri pun pergi dari sana. Dan berakhirlah alur cerita anime Shadow Garden episode ke-9. Yah, gue cuma akan memberikan satu argumen yang mungkin akan terjadi, yaitu dengan melihat kematian sang ayah, dengan asumsi bahwa Shadow lah yang membunuhnya tanpa sebab,
yang mana pastinya akan membuat Shadow mendapatkan musuh baru, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sherry. Dengan kata lain, Sherry pasti akan membalaskan dendam atas kematian sang ayah, dan mungkin saja Sherry juga sebenarnya sudah mengetahui identitas Shadow yang asli adalah Shido. Maka dari itu jawaban yang diberikan oleh Sherry adalah rahasia. Tapi ya itu cuma argumen gua semata. Jadi gua akan memberikan rating 9,8/10 untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang sudah melihat hingga akhir video, dan sampai jumpa di episode ke-10 minggu depan. Bye bye.